Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Tempat ini adalah tempat di mana Pak Prabowo menjahit pakaiannya. Sebegitu percayanya Pak Prabowo sama Bapak. Kok bisa, Pak? Gimana kira-kira, Pak? Pantas, Pak? Pantas. Sebentar. Sorry ya. Saya belajar banyak dari contoh-contoh seperti Abraham Lincoln. Tokoh yang saya idolakan juga itu. Pak Prabowo pernah ditempeleng oleh komandannya. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu, Pak? Jadi kalau Pak Prabowo, bubur diaduk atau bubur tidak diaduk? Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Keduanya dilantik dalam sidang paripurna MPR yang digelar di Gedung Nusantara. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Namun tahukah Anda, di balik hingar-bingar pelantikan Prabowo Subianto menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia, terdapat sosok vital yang mungkin saja tak terbesit oleh kita semua. Ia adalah orang yang berperan penting dalam setiap penampilan Prabowo Subianto. Sobat saya Abraham Silaban, saya ada di Desa Kalisuren, Kecamatan Tarujur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saya ada di sini untuk menemui satu sosok yang menurut saya luar biasa. Karena beliau dipercaya oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menjahit bajunya, untuk menyiapkan apa yang ia kenakan setiap harinya. Baik itu dalam nuansa formal maupun nuansa non-formal ataupun santai. Kalau kita lihat beberapa pakaian seperti baju safari, jas, jaket, dan lain sebagainya disiapkan oleh sosok ini. Bahkan ia sudah mengenal Pak Prabowo lebih dari 20 tahun lamanya. Menyiapkan seluruh keperluannya. Tanpa berlama-lama saya akan menemui beliau. Dan sengaja saya hadir ke kediaman dan tempat beliau yang cukup bersahaja. Ini luar biasa. Karena saya menemukan bahwa tempat ini adalah tempat di mana Pak Prabowo menjahit pakaian. Saya akan tunjukkan kepada Anda sosok penjahit Pak Prabowo dan kita akan lihat seberapa sederhananya sosok penjahit ini dan betapa kemudian Pak Prabowo begitu menghargai hasil karyanya dan menggunakannya puluhan tahun lamanya. Kita lihat nih, Bun Styler. Assalamualaikum, halo Waalaikumsalam, aduh Mas Terima Abraham. kasih ya Pak, sudah berjumpa kami Pak Bun. Iya, Sehat, Pak? betul. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak Bun. Oh. Iya. Nah, ini kemarin habis wawancara dengan Pak Prabowo tuh, ya kan? Iya betul Pak, itu sudah lampau Pak wawancaranya Pak. Gimana Bapak nonton juga? Ayo, nonton saya melihat juga itu. Iya Pak, dan memang beliau hangat ya Pak orangnya Pak ya, dan menghargai betul setiap tamu termasuk lawan bicara. Dan saya juga tahu betul Pak Prabowo juga menghargai orang yang bekerja padanya termasuk yang menyiapkan bajunya. Oh iya betul Pak. Sudah berapa lama ikut Pak Prabowo menyiapkan bajunya Pak? Ya itu dari tahun 2004 lah. 2004.
Sampai sekarang sudah 2024, artinya 20 tahun lebih ya Pak ya? Ya 20 tahun lebih lah. Ikut Luar beliau. biasa. Makanya saya penasaran Pak, kalau Bapak nonton wawancara saya dengan Pak Prabowo, Betul, saya penasaran, berarti yang dipakai itu adalah Ini Pak. Model ini, Pak? Model ini Pak. luar biasa. Ini model safari ya? Model safari. 4 kantong. Nah, nuansa Soekarno. Nah, itu makanya identik dengan Saku 4 kan gitu loh. Luar biasa. Nggak banyak yang tahu, dan saya juga kulik-kulik informasinya bahwa model safari ini juga, ini idenya juga yang rancang ini Pak Bun, betul Pak? Betul, yang rancang Pak Prabowo, ide dari saya. Ibaratnya mengusulkan Saku 4 ini. Oke. Gitu loh. Oke, boleh saya pegang Pak ya? Oh, boleh. Oke. Saya penasaran sebetulnya Sobat. Jadi ketika saya wawancara Pak Prabowo, tentu yang kita pertanyakan adalah berapa banyak baju safari yang dimiliki oleh Pak Prabowo? Ya, kita tahu tone color-nya ada yang warna putih ya Pak ya, ada Ya, yang warna betul. putih, ada yang warna krem, dan waktu saya bertemu dengan beliau pernah berwarna krem, pernah berwarna putih juga. Dan Pak, cerita sedikit Pak, ini ide untuk modelin baju seperti ini, jahitin baju seperti ini, idenya pertama kali dari mana sih Pak? Ya. Kalau ide mutlak ya kemarin saya usulkan ke Bapak sih ya. Iya. Ide dari saya. Saya usulkan Pak, gimana kalau seragam Bapak ini nuansa Soekarno. Nuansa Gitu, Soekarno? nah, gitu. Oke. Biar bisa pakai setiap hari, bisa pakai ke kantor, tapi identik dengan safari gitu loh. Tahun berapa pembicaraan itu Pak? Kalau Kira-kira? nggak salah 2014 deh. 2014. Oke, waktu itu memang sebelumnya pun jauh hari disebutkan Pak Prabowo ini seperti Soekarno kecil gitu. Ya, Soekarno betul, kecil waktu itu ya. betul. Oke. Makanya saya desain, gimana mau ikut Soekarno, tapi baju itu bisa pakai tiap hari. Oke. Bapak setuju. Coba bikin contoh dulu satu, apa dua. Oh Bapak cocok. Oh cocok, bagus katanya. Oke. Nah sampai sekarang beliau pakai yang model Saku 4 ini terus. Luar biasa. Jadi harapannya bisa reinkarnasi proklamator ya. Nah betul. Soekarno. Jadi ada filosofis di balik itu Filosofis semua. dari baju ini, itu maksud saya. Luar biasa Pak Bun. Oke. Ini bahannya dari Pak Bun juga? Iya betul. Bahannya, boleh kita lihat Pak bahannya? Boleh. Pak? Bahannya. Oh ini ya? Oke, Ini sebentar bahannya. ya. Nah, ini bahannya Pak. Ini bahannya, Oke. bahan katun. Bahan katun ya Pak? Iya. Wow. Saya kalau lihat bahan seperti ini, saya lihat bajunya juga oke Pak, terus terang ya Pak ya. Iya, Saya iya. dalam lubuk hati saya paling dalam, kapan ya saya bisa punya model baju seperti itu? Dan pada akhirnya saya cari tahu, Iya. dan luar biasa saya tahu ternyata perancangnya dan penjahitnya adalah Pak Bun di sini ya. Yang ini, Ini bahannya bahan linen, tapi mudah lecek deh bang. Cuma dipakai nyaman, adem gitu loh. oke. Ya kan? Beda. Saya lihat dengan kalau ini. beliau keluar kota suka pakai Nah ini, pakai Pak. ini, karena apa? Ini bahan linen kan menyerap Keringat. keringat. Artinya dia kan nggak panas sekali. Betul. Ya makanya pakai suka ini terus, pakai linen, bahan linen. Wow, luar biasa nih. Saku 4, model gini kan untuk lapangan biasanya. Pak, ini warna krem muda, warna putih, warna krem tua. Tua, Ini yang milih warna siapa? Saya. Bapak? Iya. Ngide warnanya? Iya, gitu. Dan beliau warnanya. cocok dengan warna itu? Pokoknya kalau bapak aku bikin, pokoknya yang penting warna krem aja, krem kaki aja. Kan Oh, gitu oke. loh. Ya terserah bahannya bahan mau linen, mau bahan katun. Gitu. Luar biasa. Kalau warna. Ini saya coba boleh nggak Pak? Boleh, tapi besar sekali. Nggak apa-apa, yang penting saya coba. Yang penting kita pernah mencoba baju model Pak Prabowo. Setidaknya ini memang model portfolionya ya Pak ya? Betul. Jadi Itu memang betul. sengaja disiapkan satu Iya. untuk jadi display di Display, sini. betul. Dan ini biasa. Kita coba ya. Gimana kira-kira Pak? Pantas Pak? Pantas. Sebentar. Sorry ya. Iya, jangan banyak omon-omon gitu kira-kira. Ya, inilah. Ini baju 4 kantong. Oke, nyaman sih. Nyaman, Pak. Nyaman. Lembut juga bahannya. Ya benar, dia nggak bikin gerah ya Pak ya? Nggak bikin gerah. Nggak bikin Karena gerah. Nanti kan dia kan sering di lapangan. Di lapangan kan sering keringetan kan, makanya suka bahan linen. Kalau bahan linen itu menyerap keringat. Ini katun, ini agak tebel.
Luar biasa ini, Pak. Ya, Pak Bun, Bapak nih udah berapa banyak kira-kira? Berapa pieces kira-kira yang sudah dijahitkan untuk Pak Prabowo? Aduh, kalau mau ngitung mah banyak. Satu ruangan ini bisa penuh baju beliau. Oh ya? Antara putih sama krem. Makanya nggak pernah ganti kan untuk seragam ini. Kalau saya hitung aja tiap minggu aja. Kemarin habis jahit aja 15 setel. Oke. Ya kan? Minggu kedepannya jahit lagi. 15 setel lagi. Begitu loh. Makanya nggak hitung. Makanya paling berapa kali pakai udah ini kasih. Wow. Gitu. Makanya Dan beliau ribuan mungkin saudara kali Pak? bisa ada. Bisa ribuan, Bu? Bisa ribuan. Pak, Tapi biasanya Pak, kalau misalnya seperti itu, Bapak kan ngukur pasti Pak ya, mohon maaf ya Pak ya. Ya. Nah, sambil nih. Bapak kan ngukur pakainya Pak Prabowo. Nah ngukurnya biasanya kemana Pak? Ke Saya rumah? biasanya ke Hambalang, ke villa, ke rumah. Oke. Ya, seringnya ke Hambalang. Oke. Ya, kadang ke Kampat, tapi seringnya ke rumah. Seringnya ke Hambalang. Oke. Suka cerita apa aja kalau misalnya sambil ngukur gitu Pak? Apa yang biasa diobrolin dengan Pak Prabowo gitu? Kilas balik nggak Pak? Pernah kilas balik nggak? Pak Bun ketemu dengan beliau dan lain sebagainya, atau suka ngobrol apa cerita? Ya, paling ya kita masalah desain-desain baju aja, terus nanti untuk seragam-seragam seperti baju drum band nih, Oke. seperti Yang mana, ini. Kadang-kadang ini kan baju drum band nih. Oke. Ada hiasan, nih kadang-kadang ada ide bapak nih daripada kita. Oh ini Bapak juga? Iya model, oke. Nah, Ini model apa namanya Pak? Ini Drum untuk, band? nah, untuk baju drum band dia. Oke. Ada hiasan. Ya, kadang-kadang bikin ide ini untuk baju Unhan, universitasnya. Oh, Unhan. Gitu. Iya, saya lihat yang model ini beliau pakai. Itu juga Bapak yang jahit? Iya. Itu percayanya Pak Prabowo sama Bapak. Kok bisa Pak? Lah, ya nggak tahu lah, namanya bapak itu memang udah percaya sama orang ya itu. Gitu loh. Memang kalau seperti tukang potong rambut, jahit, itu kan kenyamanan. Betul. Gitu, Pak. Kalau kenyamanan, ya satu orang. Kayaknya kayak daerah lain ya, Oke. kayaknya gimana gitu kali ya. Luar biasa. Batik juga Pak? Batik. Coba ada batik Pak Prabowo juga? Batik. Pastilah ya, kalau sudah sekali cocok dengan outfit yang digunakan sehari-harinya dalam bekerja begitu ya. Nah, ya, ini udah yang resmi untuk, juga pasti ikut juga. Ini Pak? untuk baju untuk biasa ke mana? Malaysia, kemana Oke. itu. Kan? Oh, saya lihat yang model ini. Iya. Yang dia lagi liburan ya, Pak ya? Ya, liburan. Oke. Kadang-kadang nanti ada acara pencak silat. Oke. Ini model apa namanya, Pak? Saya baru lihat ya model seperti ini. Baju apa ya namanya? Shanghai apa? Kayak Malaysia itu apa baju apa? Oke, Shanghai ya, Pak ya. Ya, Dia Shanghai. ini kerah. Iya. Kerah ini apa ya? Kerah koko ya. Kerah apa namanya? Kerah koko, betul. Kerah koko. Jadi ini atas bawah gitu. Oke. Luar biasa nih, Pak. Warnanya oh, di sini warnanya warna biru ya, Pak ya. Biru. Ya, ada celananya juga satu paket ya, Ada. Pak ya. Oke. Dan sebentar ini, Pak, Ya. dikembalikan lagi. Dan untuk urusan celana saya dengar Pak Prabowo itu minta khusus. Ya. Ada ditambahkan karet atau apa istilahnya, Pak? Dibuat Betul. pakai karet ya, Pak ya? Betul. Nah, Coba ini lihat. Pak. Oke. Nah, seperti ini. Ini, Pak. Nih, celana bahannya. Saya geser lagi sini ya. Nah, Nah, seperti ini. oke. Nah, kalau karet pakai karet gitu. Jadi beliau ini elastis. Oke. Kalau perutnya apa, kalau lagi duduk, lagi diri kan enak Oke. buat duduknya kan. Oke. Luar biasa ya. Jadi ada elastis ya di sini. Elastis. Nih, coba nih. Elastis. Jadi ada karet gitu kan. Jadi kalau buat duduk kan, kalau Betul, betul. Nyaman. nyaman. Penting sih Pak kenyamanan, ada apalagi aktivitas di lapangan. Nah, luar biasa nih Pak. Ada karetnya ya Pak ya. Nih, tahun berapa nih? Nah nih, coba dicek nih. 2000 bulan 8 2018. Tuh. 08 2018. Saat ini masih berhadapan dengan Pak Jokowi nih. Jangan ngomongin Pak Jokowi. Iya. Ada tanggalannya gitu loh. Luar biasa. Bapak kenal beliau tadi tahun 2004. 4. Kok bisa kenal beliau Pak? Gimana? Ya, tadinya kan saya kerja di tempat orang. Karena kerja tempat orang kan Bapak sering jahit lah di tempat toko itu. Nah, cocok beliau Bapak.
Gitu, Cocoknya gimana Pak? Artinya, oh bajunya kok selalu enak gitu loh. Oh, Oke. yang siapa, yang ikut siapa kan gitu loh. Dicari sama beliau. Oh, udah, kamu ikut, gitu. Kamu ikut saya. Nah, tapi awalnya saya sama ajudannya dulu, yang namanya Pak Agus Gombong lah. yang Oke, mereka, tahu gitu Pak kan. Agus. Oke. Ini aja nih. Agus Sugianto namanya Betul, sih, betul. tapi panggilannya Agus Gombong. Betul gitu. Beliau lah yang ibaratnya dekat sama Bapak kan. Udah, jadi kabun aja nih Pak, katanya. Yang Oke. itu saya. Oh iya, kemarin yang jadi situ kan? Iya, kantor gitu. Iya Pak, yaudah suruh jahit aja di kantor kita. Gitu. Luar biasa loh Pak. Karena kan dalam bayangan kita kan mungkin sosok seperti Pak Prabowo, barangkali baju yang dijahitkan adalah yang didesain oleh semacam penjahit-penjahit ternama. Wah, iya. Penjahit-penjahit yang punya brand, punya etalase di mana-mana. Kok ya beliau bisa begitu percaya kepada Pak Bun dan terus sampai sekarang jalinan itu masih terjaga, Pak. Nah, ke Pak Prabowo itu dengan gini lah, orangnya itu nggak terlalu apa ya, pengen merakyat. Artinya mau dari bawah pun dia rangkul. Itu Bapak itu. Nggak melihat siapa kamu, tapi melihat karya kamu. Jasnya juga Bapak yang jahit? Ada, jas juga ada nih, jas beliau. Luar biasa. Oh, ini saya ingat. Yang ini bukan, Pak? Ini jas beliau nih. Oh, ya. Ini nih. Wow, ya Pak. Ini jas beliau nih. Wah, ini bagus Pak. Saya suka ini Pak, warnanya Pak. Saya suka bahannya juga ini Pak. Ya, Pak, ini adem. bahan dari mana ini Pak? Bahan apa ini namanya Pak? Bahan wool. Oke, bahan wool ya Pak ya. Oke, saya boleh cobain Pak? Boleh. Waduh, saya cobain lagi nih 2 kali nih saya cobain. Tapi udah lama ini Bapak udah. Oh, Ya. tapi saya pernah lihat beliau pakai yang ini ketika beliau bertemu dengan kelompok-kelompok pengusaha kalau saya nggak salah. Dan ini adalah jas yang digunakan oleh beliau, Betul. dalaman warna biru. Ya, saya ingat betul Mas, karena saya coba lihat-lihat dan Siap, ya tuh. luar biasa ini. Oh nyaman Pak. Sekarang saya tahu kenapa Pak Prabowo tetap setia, kenapa Pak Prabowo tetap happy dengan hasil jahitannya Pak Bun. Karena nyaman. Baju ataupun apa yang kita kenakan ini memang juga berpengaruh terhadap mood ya Pak ya. Betul, betul. Berpengaruh. Pak Prabowo pernah cerita nggak gitu? Atau pernah nggak cerita kepada saya Pak? Jangan-jangan pernah diomelin Pak Prabowo, hasilnya kurang sesuai dengan ekspektasi. Kira-kira cocok apa ini? Tambah 2 atau orang gas. Pernah diomelin Pak Prabowo, hasilnya kurang sesuai dengan ekspektasi. Ya, artinya kalau yang namanya orang kerja, Iya, ada kesalahan itu. tentu. Pasti. Kesempurnaan tentulah. hanya milik Tuhan. Nah, kesempurnaan milik Allah. Ada, cuman kadang-kadang kalau masalah itu ya, kadang-kadang kancingnya ini kurang kencang, gitu ya. Kadang-kadang copot, baru gitu pakai bapak copot. Nah, ada kan. Nah, disitulah letak kesalahannya. Kadang-kadang panjangnya masih kurang gitu loh. Oke. Ya, tapi ya dari situlah kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan lah. Artinya kita perlu kehati-hatian gitu. Pernah Cara saya- ngingetinnya gimana Pak? Hah? Pernah diomelin jangan-jangan Pak? Oh, Belin ya pastilah. Gimana sih kamu kerjaan gitu. Tapi habis Lama. itu Iya. langsung diperbaiki Perbaiki. dan selesai pada saat itu Pak. Iya. Nothing's personal. Betul. Nggak ada yang personal, semuanya tentang profesional. Profesional. Luar biasa Pak. Itu yang kita inginkan Pak dari sosok pemimpin tentu saja ya Pak ya. Bahwa ketika kita salah, katakan salah. Betul. Sekalipun memang sekalipun pahit. Betul. Katakan kebenaran sekalipun itu pahit ya Pak ya. Betul. Karena itu penting bagi input bagi kita Betul, juga untuk betul, memperbaiki betul. diri ke depan Pak. Nah, luar biasa Pak, nyaman betul Pak. Ini saya bawa pulang nih. Yang saya dengar bicara soal jas nih, kita harus ungkap juga nih bahwa Pak Bun adalah sosok yang juga menjahitkan jas Pak Prabowo saat pelantikan 20 Oktober 2024. Betul Pak? Betul.
Luar biasa Pak. Deg-degan nggak itu Pak? Punya rasa tantangan tersendiri nggak Pak? Atau gimana Pak? Atau biasa aja karena udah terbiasa, udah tahu maunya atau gimana Pak? Ya kalau untuk ini kan Bapak tergantung moodnya ya kan. Artinya Bapak Harus selalu prepare. mood ya, Tapi selalu Bapak, prepare. Pak Bun selalu prepare. Betul, betul. Jadi yang Makanya- sudah dijahitkan dahulu-dahulu Betul. tetap udah disiapkan, tapi andai kata Andai memang Bapak- sudah ada proyeksi, Ya, perencanaan, disiapkan. Siapkan juga. Tapi nggak pernah Makanya telat kan Pak? telat pernah. Wah. Bapak nunggu. Bisa berapa ya Pak? Bukan. Itu gimana? Pernah. Cerita Pak, ke kami. Itu lucu sekali saya. Kan waktu saya dari sini berangkat ke atas ini kan tol ini kan baru dibangun tuh. Betul. Kan macet sekali. Menuju Hambalang. Menuju Hambalang Dari itu Tanjung kan. Halang menuju Hambalang. Hambalang, ha. Oke. Itu kan macet jalannya. Hmm. Bapak itu udah mau berangkat ke Kemhan. Hmm. Itu jam 8 kalau nggak jam setengah 9. Hmm. Saya start dari sini jam itu 1 jam nyampe. Taunya macet di jalan saya. Bapak nunggu aja di pendopo pakai baju apa? Baju kas dalam. Benar ini Pak? Iya. Saya juga. Sampai Bapak datang. Nggak datang. Udah. Saya udah Ekspresinya panik. cerita Pak. Ekspresinya Pak. Saya juga habis gimana? Ya saya terima salah gitu loh Oke. kan. Ekspresinya Pak, beliau pasti Udah. bete ya Pak Udah ya? satu bete, moodnya udah beda lah. Waduh, Udah di bahaya bapak nih. mau nggak mau gitu. Ya saya gini. Ya siap Pak, saya salah kan gitu. Ya, Oke. cuman ya kita mau gimana? Yang namanya jalan kita kan nggak bisa prediksi kan Oke. gitu loh. Kita udah prepare jalan, 1 jam setengah kita udah nyampe. Ini para menteri yang dilantik, wakil menteri, ini dengerin Pak Bun, rasanya diomelin Pak Prabowo. Ya Pak, ceritain pada kita, gimana rasanya diomelin Pak Prabowo? Ya, rasanya dia diomelin Prabowo itu ya, Bapak itu ya ibaratnya jadilah. Artinya kan buat motivasi Bapak itu kan. Kita harus selalu ibaratnya stay. Artinya tepat waktu, Oke. artinya ya namanya Bapak kan militer. Oh, iya. Jadi didikan militer itu kan selalu ibaratnya Tegas. tegas kan gitu lah. Makanya diterapkan di Bapak gitu. Makanya saya sedikit banyaknya ya selama ini mengikut beliau kan gitu loh. Gitu. mengerti lah ya, Pak, ya. Mengerti lah kan gitu artinya. Oke Pak, ini saya taruh dulu Pak sebentar karena saya mau nanya juga ini Pak. Siap. Ternyata Bapak disebutkan juga yang menjahit bajunya Mayor Teddy atau para pengawal-pengawal Ah pribadinya. betul ada itu kayak Oke, Pak. untuk Boleh kita buat lihat, Pak, Pak? Ini apa ya? ya Ini yang dipakai ajudan. ajudan yang ikut Bapak yang nempel ke Bapak tuh. Oke. Itu yang namanya si siapa tuh? Yuriko. Ya Yuriko. Oke. Ada si Yang Mayor Teddy punya ada Pak? Mayor tadi. Siapa nih namanya? Fraya. Iya. Praya. Semua order di sini ya. Iya, tahu. Ada Frankie. Frankie. Ya pokoknya Oke. yang melekat ke beliau semua lah. Ini jaket. Ini jaket beliau nih yang sering dipakai juga. Oh ini jaket. Mm-mm. Jaket beliau. Luar biasa. Saya mau cobain lagi Pak. Kira-kira cocok apa ini? Tambah 2 atau orang gas. Saya dengar juga beliau mendorong Bapak juga untuk terus berkembang bersama dengan talenta-talenta penjahit lainnya Betul. yang ada dalam satu paguyuban, satu wadah ya Pak ya. Betul. Cerita kepada kami Pak, bagaimana beliau mendorong untuk penjahit-penjahit di Indonesia supaya mereka juga punya paguyuban, punya rumah bersama untuk mengembangkan talenta, bakat dan juga membawa nilai tambah ekonomi bagi keluarga. Betul. Ya, Bapak mendorong untuk ekonomi kerakyatan. Artinya gini loh, saya di basicnya penjahit, saya akan mengusulkan dan Bapak juga setuju. Artinya gimana untuk membangun ekonomi rakyat. Ibaratnya menuntaskan kemiskinan, menuntaskan pengangguran. Artinya kan dibangun dari bawah. Artinya ya kita ini selaku masyarakat, notabene-nya dengan bersentuhan dengan masyarakat lah. Nah kita ini tukang jahit, artinya kita ada menciptakan lapangan kerja, gitu loh. Nah, menciptakan lapangan kerja dan yang dinamakan sekarang kan penjahit Indonesia Raya, disingkat PIR. PIR, Nah, Penjahit Indonesia Raya. Betul. Nah itu kan nanti kita menjaring masyarakat yang berkenan atau minat di bidang jahit. Nah kita nanti kita kasih wadah, PIR ini bisa ngasih
pelatihan kerja, nanti langsung penempatan. Nah, kita mana penempatannya? Kita bersinergi dengan Garmen, nah gitu. Jadi kita nanti latih dulu, udah bisa kita penempatan kerja itu ke depannya. Nantinya bisa membantu program pemerintah, keduanya ibaratnya mengurangi pengangguran. Itulah ya kasihan anak-anak yang putus sekolah. Nah sekarang kan cari kerja kan susah, nah kan ya kita ya membantu program pemerintah lah satunya itu, keduanya membantu masyarakat yang notabene-nya masih pengangguran bisa bekerja. Pak, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih sudah menerima kami. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Luar biasa Pak. Iya Pak. Dan dengan ini saya menikmati betul di ruangan ini dan melihat bagaimana Pak Bun membuat satu karya yang dipakai oleh Pak Prabowo lewat pakaian-pakaiannya. Dan untuk yang satu ini Pak, menutup ini semua saya akan bawa pulang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya bawa pulang nih Pak ya. Ya. Dan saya dengar ini kopi, ini racikan khusus dari Hambalang, racikannya Pak Prabowo, betul Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya berbakti kepada nusa dan bangsa. Banyak hal-hal yang saya dapatkan yang menambah wawasan ketika saya membaca buku Kepemimpinan Militer, catatan dari pengalaman Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ini tentu bukan buku sembarangan karena penulisnya adalah Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Buku ini tergolong istimewa teruntuk saya karena buku ini ditandatangani langsung oleh Pak Prabowo Subianto dan diberikan langsung oleh beliau kepada saya, Abraham Silaban, dalam momen yang istimewa ketika saya adalah orang pertama yang diajak oleh Prabowo Subianto ke ruangannya, ruangan kerjanya di Kementerian Pertahanan untuk bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan beliau secara eksklusif. Dan kepada saya banyak hal yang ceritakan tentang pengalaman hidupnya dari masa ke masa, tentang apa yang ia juga kerjakan selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Dan termasuk ketika juga beliau untuk pertama kalinya berkata kepada saya, menyampaikan kepada saya niatnya untuk maju kembali sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024. Buku ini tentu sudah saya baca karena itu pesan beliau kepada saya membaca buku ini ketika ia menandatanganinya. Dan di sanalah saya mengetahui banyak sisi lain tentang Pak Prabowo. Sosok yang terkesan garang di muka publik, tapi ternyata beliau menyimpan sisi-sisi lain yang saya temukan dalam wawancara eksklusif bersama dengan saya, Abraham Silaban. Kita saksikan. Hari ini istimewa karena kita melanjutkan interview bersama dengan Pak Prabowo di ruangan kerjanya langsung. Halo Pak Prabowo. Selamat datang di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Luar biasa Pak. Sekarang masuk ke ruang Manggala Yuda yang kita sebut Manggala Yuda. Jadi Manggala Yuda artinya para
para panglima, ruang para panglima lah. Oh, istilahnya. I see. Ya. Panglima, ya. Kita merasa terhormat kesini karena saya baru dengar. Ini pertama kali interview dilaksanakan di ruangan ini. Betul ya, Pak ya? Anda yang pertama. Terima kasih Pak Prabowo Ya. udah mengundang kita. Anda yang pertama itu. Salah satu yang saya pelajari dari buku ini adalah hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan militer. Kebugaran jasmani alias kebugaran fisik menjadi salah satu aspek penting bagi seorang pemimpin, dituliskan oleh Pak Prabowo. Beliau bercerita kepada saya tentang olahraga yang digelutinya, ternyata berkuda sudah tak lagi sering, ternyata beliau hari ini lebih memilih olahraga renang. Karena renang menurutnya bisa menghadirkan ide-ide cemerlang. Berkuda masih, Pak? Saya terus saja sudah berapa, katakanlah 1 tahun ini berkurang. Berkurang karena kesibukan juga. Ya. Saya dengar malah konversinya ke olahraga renang, Pak, yang makin rutin belakangan ini, Pak ya? Saya merasa berenang, ya berenang sangat bagi saya sangat menyenangkan. Oke. Selain fisik, ya kardio, juga melatih semua otot, juga secara kejiwaan itu sangat bagi saya sangat menyenangkan. Jadi saya anggap itu semacam setengah meditasi. Oke. Kalau berenang di air itu meditasi begitu. Ya penting itu ya, Pak ya. Iya. Dan untuk memulai hari apa yang harus dilakukan, Pak ya? Karena ada tugas besar yang nanti, Pak. Saya sering dapat ide-ide kreatif di kolam renang. Oh, menarik sekali nih, Pak. Iya. Pak Prabowo justru dapat ide ya dari berenang, itu ya. Dari bercakap-cakap dengan Pak Prabowo, saya mengerti bahwa beliau adalah sosok yang gemar membaca. Dan literasi beliau, rujukannya adalah inspirasi dari pemimpin-pemimpin dunia. Salah satu pemimpin dunia yang dikagumi oleh Pak Prabowo, dan saya juga mengaguminya, adalah Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat. Pak Prabowo mengisahkan kepada saya hubungannya dengan Pak Jokowi yang diibaratkan dengan hubungan Abraham Lincoln dengan William Seward yang pada akhirnya seteru dalam politik, tapi bersama-sama dalam membangun bangsa. Saya juga dengar Pak Prabowo senang sama Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini kan bilang, kalau misalnya saya menghancurkan musuh saya dengan menjadikan mereka sahabat saya, menjadi teman-teman saya. Pak Prabowo memang berteman politik dengan siapa saja ya, Pak? Saya belajar banyak dari contoh-contoh seperti Abraham Lincoln. Tokoh yang saya idolakan juga itu, Pak. Iya. Presiden ke-16 Amerika Serikat. Dan yang menarik Abraham Lincoln ini, sangat menarik. Dia intinya yang saya belajar dari dia banyak sekali. Kenegarawanannya, kearifannya, ketabahannya. Tapi yang terutama adalah suatu peristiwa di mana begitu dia menang jadi presiden, rival yang sudah puluhan tahun istilahnya nggak cocok sama dia, rival dia itu Seward ya. William Seward, dia ajak untuk masuk kabinet. Dan di Amerika itu presiden ada wakil presiden, sesudah itu Secretary of State. Yes. Jadi Secretary of State itu urutan ketiga di negara mereka itu. Dimintalah menjadi Secretary of State. Kemudian Seward tanya, kenapa Anda pilih saya? Anda tahu saya nggak suka sama Anda. Ya kan, I know you don't like me, Yes. and I don't like you. But I know you love the United States of America. I love the United States. Jadi, why don't we work together? Ini kata Abraham Lincoln. Si Seward tersentak, oh benar juga. Habis itu si Abraham Lincoln mengatakan begini, kalau saya di kabinet saya semua terdiri dari pendukung saya semua, tiap saya kasih gagasan mereka pasti setuju, ya kan? Nah kalau ada di antaranya rival saya atau mantan rival saya, gagasan saya pasti akan dia sanggah. Iya.
Dengan disanggah kita akan dapat suatu gagasan yang lebih baik. Nah itu sebetulnya saya lihat, waduh ini hebat. Jadi ini yang inspirasi saya. Jadi jadi saya mengajarkan saya kalau cari perbedaan pasti ada. Kalau dia dulu pernah begini kepada saya, dia itu akan selesai. Mohon maaf Pak Prabowo, saya potong ya Pak. Kok saya merasa cerita ini sangat relate ya Pak dengan politik tanah air ya Pak. Apakah Bapak ingin cerita bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga seperti itu Pak? Saya kira begitu. Saya kira begitu. Story yang sama. Saya kira begitu. Ya kan? Saya yakin Pak Jokowi cinta merah putih. Saya yakin beliau cinta rakyat Indonesia. Karena itu saya mau kerja sama. Kalau saya tidak yakin beliau merah putih, ngapain saya? Bener nggak? Mendingan aku di luar aja. Bener nggak? Pantang menyerah, tentu ini yang dipelajari oleh Pak Prabowo dari sosok Abraham Lincoln yang sudah berkali-kali gagal dalam bisnis, dalam politiknya ketika ingin menjadi senator, bahkan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, bahkan kemudian calon presiden pun demikian jatuh bangun. Dan saya melihat hal serupa juga terjadi dalam kehidupan Pak Prabowo yang pada prakteknya ia juga pernah mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden 2009, 2014, 2019, dan 2024. Ia berkontestasi menjadi calon presiden 3 kali berturut-turut sampai pada akhirnya ialah yang akan memimpin Indonesia 2024-2029. Saya Abraham Silaban, saya adalah orang pertama, wartawan pertama yang mencoba mengulik pertanyaan itu kepada Pak Prabowo. Sebelum ia maju dalam kontestasi Pilpres 2024, kepada sayalah Pak Prabowo menyatakan keinginannya pertama kali. Pak Prabowo bercerita kepada saya betapa alasannya mencintai Indonesia dan betapa ia ingin mendedikasikan hidupnya untuk Republik ini dan memimpin bangsa ini. Kita akan bertanya siapa kemudian yang akan menjadi penerus atau yang akan memegang estafet kepemimpinan negeri, Pak. Karena kan 2024 sudah dekat ini Pak, dan yang namanya perhelatan pemilu sudah dimulai dengan pendaftaran partai politik dan beberapa diantaranya sudah lolos verifikasi dan akan dilakukan verifikasi faktual. Dan terus terang Pak Prabowo, terus terang saya berdiskusi dengan Pak Prabowo di sini juga harus bertanya itu Pak, karena nama Bapak selalu ada di polling, selalu ada di survei, dan setidaknya menjadi kandidat kuat untuk 2024. Bagaimana Pak Prabowo menanggapi perbincangan mengenai politik 2024? Anda ini pintar sekali. Ini kan wawancara soal pertahanan dulu. Nah, ini Oke, tapi itu sah. Jadi begini, kalau saya memang saya memilih jalan hidup saya adalah untuk mengabdi dan berbakti kepada negara dan bangsa saya. Itu sudah pilihan saya dari kecil. Jadi apabila saya berguna untuk negara, apabila saya bisa bermanfaat, apabila saya dibutuhkan oleh negara, saya bisa berbuat, ya tentunya saya harus siap. Jadi itu sikap saya begitu aja. Di mana saya dibutuhkan, saya siap. Ya kalau memang pada saatnya rakyat mendukung saya untuk menjadi presiden, saya harus siap. Dan saya sudah mengatakan saya siap. Tentunya dengan dukungan rakyat. Seduhan kopi ini tak akan berarti apa-apa apabila dibandingkan dengan kopi Hambalang yang disajikan Pak Prabowo kepada saya ketika kami bercakap-cakap bersama. Saya bukan orang yang hobi ngopi, tapi saya menikmati kopi yang disajikan. Dan di balik itu ternyata sajian kopi Hambalang itu menjadi cara Pak Prabowo untuk berdiplomasi dengan pemimpin-pemimpin dunia, dengan utusan-utusan negara asing. Diplomasi kopi dari Hambalang ternyata mendunia. Pak Prabowo ini tadi sudah cerita sedikit tentang ide cemerlang itu bisa dapat melalui hobi berenang, olahraga berenang.
Dan saya juga baru tahu ternyata Pak Prabowo juga suka ngopi. Nah, ini juga kopinya kopi yang khas ini Pak. Boleh saya nikmatin nih kopinya Pak? Silakan. Saya coba ya Pak kopinya Pak ya. Iya. Nah, enak Pak ini. Kopi yang light pas menurut saya Pak. Dan saya dengar ini kopi, ini racikan khusus dari Hambalang. Racikannya Pak Prabowo, betul Pak? Betul. Jadi saya kan suka kopi, tapi saya kadang-kadang kemana ya, kok nggak pas. Akhirnya saya racik sendiri. Ini tambah ini, jadinya pas ini. Untuk saya pas sekali. Untuk Bapak pas sekali. Nah, diplomasi kopi ini udah pernah dilakukan ke siapa aja Pak? Atau pernah ke luar negeri juga Pak? Saya biasanya tamu-tamu negara? Biasanya tamu-tamu yang datang saya sajikan kopi saya. Bagaimana testimoninya Pak? Banyak yang senang, banyak yang suka. Nah ini kita harus tahu nih Pak, kalau buka cafe shop nih bagus banget nih dapat idenya dari Pak Prabowo nih. Ada yang minta resepnya, saya bilang waduh susah saya kasih. Karena kalau nanti saya kasih, kalian nggak mau bertamu ke saya lagi. Jadi bagus juga sih Pak, itu jadi daya tarik ya Pak? Iya. Oke, tapi bicara soal kopi Pak, nah saya dengar nih yang membangun Pak energi Pak Prabowo juga untuk bekerja setiap pagi ya Pak? Iya, saya kopi ini membuat saya punya daya tahan, punya inspirasi, kreativitas. Oke. Tiap orang punya perbedaan ya, tapi rata-rata memang kopi itu membantu ya. Yang saya tahu, bisa dikoreksi kalau salah Pak, Pak Prabowo itu senangnya nasi goreng. Itu betul ya Pak? Itu sudah memang mungkin dari keluarga saya dari dulu ya, nasi goreng. Kenapa? Filosofi nasi goreng dulu yang saya tahu, dulu kan seluruh bangsa dalam keadaan sulit ya. Saya lahir pas Indonesia baru merdeka, jadi dulu memang susah, semua susah, makan susah. Jadi filosofi nasi goreng kan itu nasi yang hari kemarin kan digoreng lagi. Daur ulang ya Pak? Tapi jadi enak gitu. Ya, enakan yang di Hambalang atau enakan yang di Tungku Umar tuh kenapa? Agak dirasa hampir tak mungkin terjadi, Pak Prabowo pernah ditempeleng oleh komandannya. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? Gimana Pak? Enakan yang di Hambalang atau enakan yang di Tungku Umar tuh kenapa? Ya masing-masing ada plus minusnya lah. Oke. Dalam bukunya, Pak Prabowo juga menuliskan kesannya dalam setiap kepemimpinan komandannya. Tapi lepas dari itu, tidak banyak yang tahu sosok Prabowo dalam karirnya sebagai seorang prajurit. Ia pernah ditempeleng oleh komandannya. Ia bercerita kepada saya, dan kita lihat bagaimana cerita yang satu ini. Dalam buku Pak Prabowo, ternyata didapati ada satu cerita yang mungkin agak dirasa hampir tak mungkin terjadi. Pak Prabowo pernah ditempeleng oleh komandannya. Siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? Gimana Pak? Nggak, kalau di TNI itu nggak ada anak menteri, anak jenderal, anak petani, nggak ada. Begitu kita masuk, kita sudah sama. Jadi dulu TNI seperti itu. Saya merasa apa ya? Saya merasa bangga. Memang keras, memang kaget, tapi ya itu membuat kita tough. Ya. Jadi itu benar itu tradisinya seperti itu. Saya dulu Cerita dikit dong Pak. saya itu, dulu Pak. apa ya? Saya dulu di kompi saya dulu yang pertama kena tempeleng. Oh ya? Iya. Dan saya juga nggak begitu mengerti ya. Oke. Ya, kita baru masuk, jadi mungkin peraturan. Tapi ya saya tidak benci sama komandan itu. Bahkan saya tetap hormat dan saya tetap kagum sama dia karena dalam perjalanan kepemimpinan dia memberi contoh yang luar biasa. Dia memberi suri teladan. Di penghujung perbincangan saya dengan Pak Prabowo, saya sempat bertanya mengenai dilema publik, dilema anak muda, persoalan-persoalan pilihan yang hari-hari ini bahkan sejak dulu kala, mungkin sampai masa depan, tidak akan pernah mendapatkan penyelesaian. Pilihan yang remeh-temeh, yang saya jadikan kuis kepada Presiden Republik Indonesia 2024-2029.
Kita lihat bersama. Ini kayak pop quiz saja Pak. Jadi sebetulnya kita minta Pak Prabowo memberikan solusi atas kegelisahan publik Pak. Yang saat ini perdebatannya dari tahun ke tahun masih itu aja Pak. Ini hal yang remeh-temeh sebetulnya Pak Prabowo. Jadi nggak apa-apa ya Pak, ditanyakan ke Bapak ya Pak. Ini preferensi aja Pak. Jadi kalau Pak Prabowo, bubur diaduk atau bubur tidak diaduk? Diaduk. Diaduk Pak ya? Tim yang diaduk Pak ya? Lebih enak diaduk ya Pak? Kalau saya. Iya Pak, campur kecap, campur sambal dan lain sebagainya. Oke, soto nasinya dicampur atau dipisah? Kalau saya dicampur. Dicampur Pak? Ya, lebih mantap gitu. Lebih mantap ya Pak. Sate pakai lontong atau pakai nasi? Lontong. Pakai lontong Pak Sate ya? pakai lontong dong. Iya dong. Waduh. Iya. Lontong atau ketupat. Pokoknya harus lontong atau ketupat. Nah, kopi susu atau kopi hitam? Kopi susu. Kopi susu ya Pak ya. Nah, jelas lah Pak yang lebih light ya Pak ya. Iya, Oke. Pilih rakyat atau partai Pak? Rakyat dong selalu. Itu dia Pak Prabowo Subianto. Tanpa rakyat, untuk apa ada partai? Partai adalah untuk rakyat. Itu dia kesimpulan dari apa yang kita bicarakan semua ini Pak. Iya. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan wawancara ini. Saya Abraham Silaban pamit. Sampai jumpa. Terima kasih. Luar biasa Pak. Terima kasih. Saya hormat saya Pak. Kok iya ya? Sate lebih enak pakai lontong? Mohon maaf Pak Prabowo. Untuk kali ini kita beda Pak. Saya tim sate pakai nasi Pak. Karena menurut saya itu lebih enak Pak. Ya lepas dari situ, ini menjadi wawancara yang monumental bersejarah bagi saya. Karena di penghujung wawancara itulah kemudian Pak Prabowo menandatangani buku ini dan memberikan buku ini kepada saya dan meminta saya untuk membaca buku ini. Dan di momen itu Pak Prabowo juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang tua saya, yang mana ini adalah kado teristimewa, kado spesial terkhusus bagi ayah saya yang sangat mengidolakan Prabowo Subianto. Saya juga bertemu kembali dengan Pak Prabowo Subianto dan dalam momen yang istimewa itu saya juga menyampaikan kado balasan dari orang tua saya. Ulos bagi kami, keluarga kami, Bangsa Batak, tak ada penghargaan yang lebih besar selain memberikan ulos kepada sosok yang diistimewakan. Saya berharap ulos itu akan diingat terus dan ulos itu sebagai penanda bahwa apapun yang dikerjakan ke depan, semoga berhasil, beruntung, dan memberikan kemenangan bagi Indonesia tercinta. Terima kasih untuk buku yang begitu menginspirasi saya. Saya tunggu Pak kesempatan untuk ngopi bersamanya di Hambalang. Saya Abraham Silaban. Sekali lagi, selamat tugas Jenderal. Tagih hutang ini, tugas ini adalah tugas tagih hutang saya. Terima kasih. Kalau gini. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Mbak Vindi. Wih, udah lengkap semua nih. Waduh. Siap. Abraham Lincoln, we share the same idol, Pak. I wish you luck, sir, for 2024. Thank you. Berarti Anda baca dong ya ini? Of course, I have to. Tanggal berapa nih? Idolanya Bapak, idolanya Pak Silaban. Nah, ada Pak Prabowo di sini, ada Pak. Boras, saya Prabowo Subianto mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Pak Silaban. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan selalu bermanfaat untuk keluarga dan rakyat. Luar biasa Pak. Saya sampai terharu ini Pak Prabowo. Terima kasih Pak Prabowo, sehat selalu Pak.